Halo Sobat Belajar, selamat berjumpa kembali dengan Pak Iman dalam pelajaran IPA. Kali ini kita akan belajar tentang objek IPA dan pengamatannya. Apa saja sih produk-produk yang bisa kita lihat? Apa saja manfaat dari ilmu pengetahuan IPA? Kita bisa lihat dari bidang teknologi seperti handphone, kemudian satelit yang bisa memancarkan sinyal, kemudian penginderaan jarak jauh, ya, teknologi yang bisa mendeteksi kekayaan sumber daya alam. Kemudian di bidang pertanian, perbanyakan vegetatif secara cepat dalam jumlah yang banyak melalui kultur jaringan. Hidroponik, ya, bisa menanam beberapa jenis tumbuhan tanpa menggunakan media tanah. Ini dimanfaatkan untuk daerah-daerah atau negara-negara yang memiliki lahan yang sempit, ya. Kemudian juga ditemukan varietas-varietas jenis tanaman maupun hewan peternakan yang unggul, ya, yang memiliki sifat-sifat yang unggul seperti tahan hama, ya, bisa ditanam di lahan-lahan yang kritis, kurang air, ya, minim zat-zat hara, mineral, ya, dan banyak lagi manfaat-manfaat IPA di bidang pertanian. Di bidang lingkungan, kita bisa mengatasi pencemaran limbah, pencemaran lingkungan. Misalnya ada minyak yang tumpah di laut. Dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan alam di bidang atau sains, bisa membersihkan tumpahan minyak di laut menggunakan mikroorganisme pengurai limbah minyak. Di bidang kesehatan banyak sekali peran dari sains, ya. Misalnya teknik transplantasi jantung atau ginjal, bedah jaringan saraf, ya, implantasi tulang, adanya bayi tabung, produksi obat, ya, produksi vaksin, ya, untuk mencegah atau untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit, ya. Sudah dikembangkan ilmu-ilmu sains di bidang bioteknologi, misalnya adanya rekayasa DNA, kemudian memanfaatkan berbagai macam mikroorganisme yang bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, ya. Jadi banyak sekali produk-produk sains, ya, hasil pengembangan dari IPA yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan manusia. Apa saja objek-objek IPA yang bisa kita pelajari? Ya, banyak sekali objek-objek IPA yang bisa kita pelajari, mulai dari mikroorganisme yang ukurannya sangat kecil, ya, kemudian berbagai macam organisme yang bisa kita manfaatkan, kemudian interaksi, bagaimana interaksi antar organisme yang satu dengan yang lainnya, kemudian lingkungan, ya, sampai ke alam jagat raya, alam antariksa, itu bisa menjadikan objek yang bisa kita pelajari dalam IPA. Mempelajari IPA nanti akan berlatih melakukan penyelidikan IPA. Apa sih sebenarnya penyelidikan itu? Penyelidikan di dalam IPA itu merupakan kegiatan ilmiah, ya, yang melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai. Misalnya, ya, prosesnya itu misalnya melakukan pengamatan, kemudian melakukan atau membuat inferensi, dan terakhir adalah mengkomunikasikan. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pengamatan, ya, atau observasi? Ya, itu mengumpulkan data atau fakta, ya,
menggunakan alat indera yang kita punya. Misalnya kita ingin mengamati ciri, bentuk, ukuran, warna, dan rupa menggunakan indera penglihatan. Misalnya kita ingin mengamati berbagai macam bentuk daun, ya, ada yang bulat, ada yang seperti pita memanjang, ada yang lebar, ada yang utuh, ada yang tepinya rata, ada yang tepinya bergerigi, ada yang ujungnya lancip, ada yang ujungnya tumpul. Nah, itu kita bisa amati menggunakan indera penglihatan. Melalui mata kita juga bisa mengumpulkan data ukuran suatu objek. Misalnya kita bisa membedakan ukuran harimau itu besar, tetapi ukuran dari kucing itu relatif lebih kecil. Kita juga bisa membandingkan warna berbagai macam jenis bunga. Ada bunga mawar warna merah, bunga mawar warna putih, pink, hitam, dan lain-lain. Kita bisa menggunakan pengamatan menggunakan mata. Misalnya kita ingin mengumpulkan data bagaimana ciri tekstur suatu objek. Ya, tekstur ada yang permukaannya kasar, halus, licin, ya. Nah, itu kita bisa menggunakan alat indera yang kita miliki, yaitu indera peraba. Kemudian menggunakan indera penciuman untuk melakukan observasi. Kita bisa mengumpulkan ciri, aroma, bau suatu objek yang kita amati. Misalnya kita ingin membedakan jahe, kencur, kunyit, lengkuas. Nah, itu kita bisa membedakan dari aromanya. Nah, setelah kita melakukan pengamatan, ya, salah satu contoh pengamatan adalah menggunakan pengukuran sehingga diperoleh data. Nah, supaya data-data ini bermakna, keterampilan yang kedua yang harus dimiliki yaitu membuat inferensi. Apa membuat inferensi? Tidak lain adalah merumuskan penjelasan berdasarkan hasil pengamatan. Ini penting karena penjelasan ini digunakan untuk menemukan suatu pola-pola atau menjelaskan suatu hubungan antara aspek-aspek yang diamati. Nah, melalui pola-pola yang bisa menjelaskan data, kita juga bisa memprediksi suatu hal. Nah, berdasarkan hasil pengamatan, kita merumuskan penjelasan. Ya, untuk itu data atau informasi hasil pengamatan ini bisa kita pelajari, bisa kita bandingkan, bisa kita bedakan, bisa kita analisis, bisa kita simpulkan, dan selanjutnya data-data tadi itu bisa dijadikan sebagai bahan sehingga kita bisa memprediksi suatu fenomena atau hal. Misalnya, ya, dengan mengamati pertumbuhan kecambah yang dari datanya kita pelajari, ternyata pola-polanya kecenderungan dari kecambah itu selalu bertambah ukurannya dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Maka kita bisa memprediksi tinggi kecambah setelah tumbuh selama sekian hari. Contoh lain, misalnya dengan mempelajari data tentang cuaca, kita bisa memprediksi atau memperkirakan bagaimana cuaca suatu daerah. Nah, sobat belajar, berikutnya data-data yang kita kumpulkan melalui hasil observasi atau pengamatan, kemudian kita jelaskan apa datanya supaya lebih bermakna dan bisa dibaca atau dipahami oleh orang lain. Maka kemampuan atau keterampilan berikutnya adalah mengkomunikasikan. Ya,
bagaimana cara mengkomunikasikan data hasil pengamatan, ya, baik secara lisan maupun tulisan, ya, itu kita harus memiliki kemampuan untuk menyajikan datanya. Data-data lebih mudah dibaca atau dipahami kalau bisa disajikan dalam bentuk tabel atau dalam bentuk diagram, baik diagram lingkaran, diagram batang, atau grafik. Sobat belajar, bagaimana cara mempelajari objek? Itu saja harus melalui prosedur yang benar. Nah, di dalam IPA, mempelajari objek-objek IPA itu menggunakan suatu metode yang disebut sebagai metode ilmiah. Ya, langkahnya yang pertama adalah merumuskan masalah. Kemudian setelah masalah bisa dirumuskan, langkah berikutnya kita harus menyusun kerangka berpikir, ya, mengumpulkan dasar-dasar teori dari hasil penelitian orang yang sudah melakukan, ya, kita kumpulkan sehingga bisa tersusun kerangka berpikir untuk menjawab rumusan masalah tadi. Nah, langkah berikutnya adalah mengajukan hipotesis berdasarkan kerangka, alur kerangka berpikir yang sudah kita susun. Selanjutnya adalah kita mengajukan hipotesis. Bagaimana menguji hipotesis? Tentunya dengan merancang suatu percobaan menggunakan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang sudah melakukan penelitian. Nah, setelah merancang percobaan berdasarkan perencanaan yang sudah dibuat, langkah berikutnya, ya, adalah melakukan percobaan. Melakukan percobaan tujuannya adalah untuk memperoleh data. Ya. Nah, setelah melakukan percobaan, kita akan mencatat data. Data setelah terkumpul, ya, kemudian langkah berikutnya adalah menganalisis data. Setelah data dianalisis, maknanya seperti apa? Apakah cenderung bisa menjawab hipotesis yang kita ajukan atau tidak? Kalau data-data yang sudah dianalisis itu bisa menjawab hipotesis, maka langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Sobat belajar, melalui pembelajaran IPA, ya, diharapkan kita itu akan memiliki sikap-sikap ilmiah. Bagaimana sikap-sikap ilmiah? Ya, sikap ilmiah itu adalah sikap-sikap yang dimiliki oleh seorang peneliti. Misalnya, teliti, ya, sabar, rasa ingin tahu yang tinggi, kemudian objektif sesuai dengan data hasil pengamatan, tenang, ya, fokus, dan bertanggung jawab. Ya. Terima kasih. Pembelajaran Bapak akhiri. Salam belajar, tetap semangat.